Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Wahab ibn Munabbih menuturkan, pada waktu Musa berbicara langsung dengan Tuhannya, maka Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, janganlah silau dengan dan terpesona oleh kebesaran dan kekayaan Fir'aun. Ia hanyalah perhiasan kehidupan dunia dan kemewahan orang yang gemar bermewah-mewahan. Andai kata aku mau memberimu kekayaan dunia, yang Fir'aun saat melihatnya akan mengetahui bahwa kemampuannya tidak sanggup menyaingi apa yang aku berikan kepadamu itu, tentu aku akan melakukannya. Namun aku sengaja membuatmu tidak menyenanginya dan menjauhkannya darimu." Itu kutipan dari kitab Ar-Riqqah yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Saya bacakan kepada jamaah rahimakumullah sebagai pembukaan daripada sesi kita setelah Ramadan. Dan mudah-mudahan ini menjadi permulaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kutipan kata zuhud antara Musa dengan Allah, dialog Musa dengan Allah itu yang menjadi pembuka pada hari ini? Mudah-mudahan itu pula yang akan menjadi objektif, menjadi sekaligus visi daripada materi kita 1 tahun ke depan. Latar belakangnya adalah karena persoalan terbesar umat Islam saat ini dan kita semua adalah menjangkitnya atau terserangnya kita pada penyakit yang sekarang sudah menjadi pandemi, yaitu al-wahan, penyakit cinta dunia dan takut mati, atau gila dunia dan takut menghadapi mati, yang mengejawantah dalam bentuk akidah materialisme. Inilah penyakit besar umat ini. Saya posting di Twitter dan Facebook saya pada hari ini, solusi untuk Indonesia. Perlu ditambah kriteria bebas virus al-wahan kalau akan rekrutmen pejabat pemerintahan, anggota dewan, dan pimpinan BUMN di Indonesia. Harus lulus dari kriteria bebas dari virus al-wahan. Apa itu al-wahan? Yang digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Gila dunia dan takut menghadapi mati. Ini yang menjadi persoalan besar umat dan bangsa ini. Dan mudah-mudahan kita dulu yang sembuh.
Mudah-mudahan kita dulu yang memulai perubahan itu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi teladan yang baik, dan mudah-mudahan kita juga bisa berjuang menyosialisasikan ini. Kemarin, setelah lebih kurang 2 tahun, saya dan tim membuat tema di Denpasar, Jendela Islam Indonesia untuk Dunia. Tidak mudah memang. Tidak mudah. Biasanya kalau Jumat malam atau Jumat sore saya berangkat, Senin itu pasti saya menggelepar itu. Karena fullnya kegiatan di sana, di luar kota. Sehingga teman-teman yang saya ajak punya kata-kata khusus kalau saya ajak ke Denpasar. Ternyata di Bali tidak ada pantai. Ibu-ibu umumnya kalau ke Bali cari apa? Cari pantai. Ya, teman-teman kalau pulang bersama saya biasanya satu katanya, tidak ada pantai. Sebab urusannya dari masjid ke masjid. Dan hal sama saya sampaikan juga di Masjid Polda Bali. Bahkan tentang isu terorisme saya berbicara di pusatnya sana di waktu subuh. Bahwa umat Islam yang paling bertanggung jawab untuk menghapuskan stigma Islam identik dengan teror, dan itu bisa dimulai dari Bali sebab Bali dikenal dan didengar oleh orang sedunia. Saya pikir itu bakal membuat saya dicekal masuk ke Denpasar, tapi alhamdulillah yang terjadi adalah terakhir kemarin pertemuan seluruh ormas dan seluruh partai Islam yang digalang oleh Majelis Ulama Indonesia Bali, dan di sana saya diminta menjadi narasumber utama. Kepada panitia kalau boleh negosiasi sama tukang, boleh nggak kasih pekerjaan lain selain ngelas potong besi dulu? Ada nggak yang bisa diprioritaskan? Jangan dilarang tapi ganti pekerjaan. Sama kayak Densus, perlu dikasih pekerjaan lain sebetulnya. Ya, berisik jadinya Indonesia ini gara-gara BNPT. Hanya gara-gara 9/11 mau ulang tahun, jadi berisik di Indonesia ini. Sama kayak ibu-ibu kalau ulang tahun cucu sama anaknya berisik sama suara-suara yang tidak perlu. Baik. Alhamdulillah, setelah 2 tahun kita bolak-balik Denpasar, ada kesepakatan seluruh tokoh, dan saat itu malam itu saya sebagai narasumber utama, tidak ada yang saya sampaikan kecuali ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah tidak ada satupun yang menolak. Salah satu diantaranya adalah kenapa anggota Dewan Muslim atau orang-orang Islam setelah menjabat lupa sama konstituennya. Jadi ada salah satu anggota DPRD Muslim di sana dari Partai Islam. Sebelumnya rumahnya di gang, susah untuk naik motor, apalagi naik mobil. Nah, setelah menjadi anggota Dewan, menjadi salah satu konglomerat terkemuka di Denpasar. Saya bilang ini menjadi penyebab penyakitnya bangsa ini adalah virus al-wahan. Yang telah menjadi bukan sekedar epidemi, tapi mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi, sudah jadi pandemi. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jamaah rahimakumullah. Itu tadi diskusi antara Musa dengan Tuhannya. Dialog Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai pembuka pada materi-materi selanjutnya insya Allah, nanti saya akan banyak membawa jamaah. 1 tahun kemarin memang visi kita tauhid.
Sehingga materi-materi lebih banyak tema yang saya susun adalah materi tazkiyatun nafus, penyucian jiwa. Jadi tauhid dengan pendekatan-pendekatan orang Indonesia. Untuk tahun ini 2012-2013 saya akan masukkan materi tadabbur ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, dan saya memulainya insya Allah dari Juz Ammah. Modulnya sudah siap, bahan presentasinya juga alhamdulillah 70% sudah siap. Kenapa memilih Juz Ammah? Karena ayatnya pendek-pendek, Bapak dan Ibu umumnya sudah hafal, dan sering dibaca dalam sholat, tapi belum ngeh. Saya tidak mau bilang belum paham, tapi belum ngeh. Padahal ayat-ayat inilah yang merubah masyarakat Quraisy Raya pada saat itu yang telah terjangkit pandemi kemusyrikan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, menjadi penyembah berhala, pecinta dunia. Padahal masyarakat Quraisy bukanlah masyarakat yang bodoh. Mereka adalah masyarakat sastra yang sudah tercukupi materinya, kebutuhan primer dan sekundernya, sehingga seninya menjadi tinggi. Karena karya seni itu biasanya tergantung perut senimannya. Kalau dia lapar maka seninya penuh dengan kepedihan. Kalau senimannya sedang kenyang maka seninya penuh dengan keindahan. Sama juga dengan anggota dewan. Kalau isi perutnya lagi lapar, maka Indonesia sedang resah ekonominya. Nah, kalau dia sudah kenyang, maka lupa sama rakyatnya. Makanya kalau kita lihat diskusi-diskusi kontradiktif, biasanya dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing. Jadi pengamat bawaannya lapar, terus resah terus karena dia banyak melihat orang-orang lapar dan orang-orang susah. Sementara pejabatnya dia bilang aman stok pangan, aman kondisi Indonesia sebab indeks kemajuan ekonomi kita 6, sekian, aman ya karena memang perut dan kendaraannya sedang aman. Ini sekaligus juga mengoreksi diri kita semua. Di Juz Ammah nanti pendekatannya bukan cuma memahami, tetapi sampai kepada tindakan. Sebab ukuran sebuah training atau kaji seperti ini sukses kalau tidak hanya sampai pada tataran pemuasan afektif atau kognitif semata, tetapi dia harus sampai ke tingkat psikomotorik atau behavior. Nah, metodologi ini yang senantiasa saya pegang dalam ceramah-ceramah, dalam penyampaian materi. Karena kita memang sedang berdakwah dan kita paham betul metodologi dakwah, dan mudah-mudahan anggap saja pertemuan seperti ini menjadi TOT. Bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak bukanlah orang bodoh yang sedang belajar semata-mata, tetapi adalah orang-orang yang sedang dibentuk. Dibentuk untuk memiliki mindset berdasarkan mindset Al-Quran, sehingga punya selera dan kesenangan-kesenangan dengan ukuran Al-Quran, dan mudah-mudahan setelah itu mau bertindak, mau berbuat, bahkan mau berdakwah bersama Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah, itu gambaran tentang materi kita nanti di Juz Ammah. Insya Allah modul dalam bentuk win word, dalam bentuk wordnya sudah 70% sudah ada, mungkin saya bagikan 50% dulu.
karena belum tentu itu juga habis. Dalam 1 tahun, 52 minggu dikurang hari-hari libur. Liburnya ada 2, ada libur nasional, ada libur sendiri-sendiri. Itu enaknya jadi murid memang, kapan mau libur, libur. Kalau jadi ustadz, coba-coba libur. Akan disemprot. Baik, padahal tuntutan menuju 2013 ini agak berat. Sebab setelah haji sudah harus saya kukuhkan Majelis Intelektual Ulama Muda Senasional, se-Indonesia maksud saya. Saudara-saudara kita di pasca sarjana dan pejuang-pejuang sudah siap bergabung. Dan 2013 pada saat yang sama harusnya musim haji, saya sudah kumpulkan ulama-ulama muda Indonesia sedunia. Mohon doanya di satu tempat di belahan dunia ini, di mana kita bisa berkumpul semuanya. Dan ini adalah silent program, gak harus semuanya masuk TV. Dan terlalu sering ke TV bahaya bagi ulama. Kalau sesekali muncul sebagai hit and run, supaya nggak dicurigai teroris perlu, karena masyarakat ini lucu. Kalau ustadz itu pernah di TV, langsung diterima, benar salah urusan belakangan. Ini penyakit umat ini, maka sesekali saya coba memunculkan, namun sebetulnya pekerjaan ini banyak sekali. Saya sedang curhat sama Bapak dan Ibu, curhat dalam pengertian bahwa betapa besarnya PR kita sebagai umat Islam terbesar di dunia ini yang belum menunjukkan kualitas sesuai dengan kuantitasnya. Dan ini adalah sebuah kerja keras yang tidak mudah. Dan umumnya pejuang-pejuang juga kadang-kadang serius kalau memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Tapi kalau sudah berbicara kepentingan bersama, nah ini jadi masalah. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kaji-kaji kita seperti ini, Bapak dan Ibu, janganlah kaji seperti ini seperti pengajian yang lain, jadi ya semacam sebuah ritual ngaji ilmu belaka yang tidak menimbulkan gerak bersama. Kita harus berjalan bersama, walau tidak harus bertemu terus. Saya sendiri dengan pimpinan pesantren itu enggak sebulan sekali ketemu. Dan santri-santri yang mengajar di Merbabu, Merapi juga enggak ketemu setiap 3 bulan sekali. Begitu juga yang di pedalaman Makassar, di pedalaman beberapa daerah, enggak setiap hari ketemu, tetapi Bapak dan Ibu kita bisa ketemu setiap minggu seperti ini sebetulnya kesenangan bagi saya bisa seperti ini. Nah karenanya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan bukan hanya sebagai atau sebatas majelis ilmu, tetapi menjadi juga majelis gerak untuk menjadi orang yang bermanfaat khususnya bagi bangsa ini. Tadi saya kutip perkataan atau dialog antara Musa dengan Allah Subhanahu wa taala agar Musa tidak tergiur pada kekayaan Firaun. Menarik sekali. Semua bermula dari kesenangan. Kesenangan kitalah yang membuat kita hancur, atau kesenangan kitalah yang membuat kita mulia, kokoh, hebat. Kenapa Allah tidak memberikan kekayaan saja kepada Musa supaya gampang berdakwah kepada seluruh penduduk Mesir? Teorinya begitu kan? Kalau penduduk Mesir saat itu yang terjangkiti penyakit materialisme, mestinya kan didatangkan kepada masyarakat Mesir seorang nabi yang kaya raya, supaya semuanya ikut dakwahnya para nabi. Begitu enggak teorinya, Bu? Kalau Allah Maha Adil. Tetapi ternyata
keadilan Allah itu tidak selalu ekuivalen dengan cara pandang dan kesenangan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agar Musa kemudian faham dengan misinya. Wahai Musa, jangan silau dan jangan terpesona oleh kebesaran dan kekayaan Fir'aun. Jangan. Ia hanyalah perhiasan kehidupan dunia dan kemewahan orang yang gemar bermewah-mewahan. Andai kata aku mau memberimu kekayaan dunia yang membuat si Fir'aun menjadi silau, aku bisa melakukannya. Tapi tidak. Aku sengaja tidak melakukannya untukmu, wahai Musa. Sebab aku hendak merasukkan kesenangan yang berbeda ke dalam dirimu. Kesenangan yang berbeda ke dalam dirimu. Dan aku jauhkan kesenangan yang dimiliki oleh Fir'aun agar tidak masuk kesenangan itu ke dalam dirimu. Begitulah yang aku lakukan kepada wali-waliku. Dulu, aku tidak memberikannya perhiasan dunia itu kepada mereka. Aku menjauhkan mereka dari kesenangan dan kemakmuran dunia, seperti seorang penggembala penyayang yang menjauhkan kambing-kambingnya daripada padang rumput yang membinasakan. Jadi di sini Allah menganalogikan dirinya seperti penggembala. Para penggembala itu tahu rumput-rumput yang berbahaya yang memberikan racun bagi gembalaannya. Sengaja dijauhkannya gembalanya dari rumput-rumput beracun. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menjauhkan mereka dari kelezatan dan kekayaan dunia, seperti seorang penggembala penyayang yang menjauhkan unta-untanya dari tempat-tempat menderum yang membahayakan. Semua itu bukan karena mereka hina di sisiku. Semua itu aku lakukan agar mereka kelak memperoleh kemuliaan dariku secara sempurna dan tak terkurangi oleh dunia dan kesenangannya. Saat saya membaca buku ini, istri saya berbisik, ini tanggal berapa hari ini? 9, 11, sampai lupa saya. Ini 11 September, hari terorisme dunia, itu kenapa lagi ribut sekarang? Entah siapa yang mengambil momentum, si terorisnya kah? Atau si BNPT dan Densus 88, saya nggak tahu. Tapi yang pasti, dua-duanya yang untung dan rakyat nggak untung. Berisik. Sertifikasi ulama lah. Berisik. Nggak penting banget. Pakai official TV lagi di TV One gitu. Berisik. Ini cuma ritual tahunan setiap 11 September. Berisik. Istri saya berbisik. Anak saya yang pertama hari ini ulang tahun. Terus apa salahnya dia bilang, kita belum ucapin. Jangan merasukan kesenangan yang gak perlu ke anak. Ya tapi kan nanti dia suka kecewa kalau temannya ngucapin duluan orang tuanya belum. Ini dah masalah besarnya. Banyak suami-suami yang lupa membisikkan ucapan selamat ulang tahun kepada istrinya. Akhirnya istrinya diucapin duluan oleh laki-laki lain, dia tertarik sama dia karena dia lebih perhatian. Kalau merasukkan rasa senang tuh yang perlu-perlu aja. Makanya saya bilang, hadiah yang paling nggak perlu itu hadiah ulang tahun. Nggak ada prestasi di situ. Siapa suruh seperti kaum Majusi tiup-tiup lilin? Sejarah ulang tahun itu ada di muka bumi adalah dimulai dari para penjahat-penjahat besar dunia seperti Herodes. Raja-raja bejat masa lalu suka mengagungkan kelahiran dirinya. Seperti Fir'aun yang telah menyiksa dan melumpuhkan banyak tulang pemuda. Ratusan tulang pemuda itu lumpuh pada masa Fir'aun. Cuma disuruh untuk mempersiapkan kuburan Fir'aun yang bernama piramid. Untuk memperingati hari kematiannya. Dan hari kelahirannya.
Lalu saya bacakan isi buku itu kepada istri saya, terima atau nggak terima, bilang iya, betul. Ini Ustadz Bakhtiar lagi curhat judulnya. Baik, karena banyak yang berisik di Indonesia ini, makanya ketika saya ditanya sama wartawan, Ustadz apa pendapat Ustadz kalau ulama harus disertifikasi mengingat meningkatnya radikalisme di Indonesia? Ya ampun, mestinya BNPT dan Densus 88 yang harus disertifikasi oleh ulama, yang dimonitor oleh ulama, yang dievaluasi oleh ulama, supaya pekerjaannya benar. Karena jelas-jelas Densus 88 dan BNPT sekarang gagal memberikan rasa aman bangsa Indonesia dari terorisme. Sementara uang rakyat dipakai, bantuan internasional diambil, mestinya ulama ikut memonitor itu semua supaya BNPT dan Densus lurus bekerjanya, dimuat benar sama Republika hari ini di halaman utama, bagus. So berisik nih, jadi kalau berisik gini nih jadi nggak normal, kesenangannya itu jadi aneh. Nah, baik. Jamaah rahimakumullah. Jadi semua itu bermula dari kesenangan. Kalau kesenangan kita suka kepada yang susah-susah, maksud saya yang haram-haram, maka ya susah juga lah hidup kita. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala dan sayangnya Allah kepada kita semua. Kenapa Bapak dan Ibu hari ini memilih senang duduk di sini? Sungguh ini nikmat yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu terpilih untuk menjadi orang yang baik insya Allah. Ah Ustadz bisa-bisa aja muji. Enggak. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau orang sudah menghendaki baik bagi seseorang, Allah akan fahamkan kepada dia tentang agamanya dan otomatis akan diberikan rasa kesenangan menuntut ilmu agamanya, mendengarkan firman-nya. Nah hari ini seandainya nih siang ini Ariel konser dengan Noah dan pada saat yang sama ada pengajian tadabbur Quran di Masjid Pondok Indah hari Selasa, pilih mana? Bohong. Baik, karena Allah sudah takdirkan Bapak dan Ibu menjadi baik. Maka dimampukan oleh Allah bukan cuma kesenangannya duduk di sini. Fikir-fikir nih, kalau mau dipikir, dari jam 9 duduk di sini nggak waras banget 3 jam. Udah nggak ada senderannya lagi. Nggak pakai AC gitu kan. Bisa nggak Ustadz ini disambungkan ke kamera TV di rumah supaya saya nggak usah datang ke masjid lah pakai video, macet lah, ongkos lah, aduh duduk di sini gerah lah, panas, nggak bisa nggak Ustadz? Tapi alhamdulillah ibu-ibu tidak punya pikiran itu, bapak-bapak tidak punya pikiran itu. Ini berarti memang sudah ditakdirkan baik insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Materinya apa sih hari ini? Ini sudah materi. Sudah materi, dilembutkan dulu karena udah lama nggak ngaji. Nggak ngaji di sini maksud saya. Mungkin di luar sudah mulai, jadi ini ya pembukaan saja. Setuju nggak kalau nanti mulai minggu depan sampai 1 tahun ke depan ini, sampai Ramadan tahun depan kita belajar juz ammah? Setuju? Setuju? Dengan catatan ada tambahan materi. Setiap pelajaran yang dipelajari dari juz ammah wajib dihafal, setuju? Terus dicek hafalannya. Setuju nggak? Ini beneran nih, saya nggak main-main. Kalau perlu tekan kontrak kita. Ya, yang nggak hafal nggak usah datang. Nggak usah datang, betul-betul saya absen di depan walaupun cuma 3 orang yang datang di sini saya ajar. Berarti dia sungguh-sungguh. Mau nggak kira-kira begitu? 2 baris deh, nggak apa-apa lah pokoknya. Habis kalau nggak begitu nggak hafal-hafal nanti juz ammahnya. Setuju? Gimana Pak?
Oh Ustadz kayak anak TPA aja, enggak. Memang harus begitu sebetulnya untuk belajar Quran. Rasulullah SAW dalam mengajar begitu. Sebab kalau terlalu lembek nanti malah. Baik, sudah hafal surah Al-Bayyinah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya sajalah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Terusin. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Terus. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi saya bilang kesenangan kita lah yang menghancurkan kita, atau kesenangan kita lah yang memuliakan kita. Jadi kalau kita berpikir, bagaimana caranya agar kita keluar dari kesenangan sesat dan masuk kepada kesenangan mulia, itu semua bermula dari persepsi dan ilmu pengetahuan. Apa yang masuk ke dalam diri kita, itulah nanti yang akan menjelma menjadi keinginan dan kesenangan-kesenangan itu. Nah, Al-Quranul Karim, kalau dibaca, dipelajari, dihayati, dan dihafalkan, itu akan membentuk selera-selera di dalam diri kita. Narasi kita menjadi kuat, prinsip kita begitu kokoh, dan apa yang kita perjuangkan bukanlah mimpi. Sungguh akan terjadi. Karena apa yang digambarkan di dalam Al-Quran bukanlah mimpi. Sungguh sesuatu yang sejati. Misalnya, betapa hebatnya persepsi dan kekuatan persepsi itu sebetulnya. Apalagi kalau dia sudah menjelma menjadi semua imajinasi. Menjadi sebuah imajinasi. Apalagi ketika imajinasi itu kemudian didorong dengan kerja yang sungguh-sungguh, maka mimpi akan terbukti. Seperti Walt Disney misalnya. Walt Disney ini pemimpi besar, sehingga dia punya dreamland. Tahu apa prinsip hidup dia? If you can dream it, you can do it. Kalau kamu mampu merangkai mimpimu, berarti kamu juga bisa mengerjakannya di dunia nyata. Jadi mulainya dari mimpi. Ustadz, kenyataannya banyak tuh orang yang mimpinya gede tapi di lapangan tidak bisa mengerjakan, berarti salah mimpinya. Makanya mimpi juga harus teratur. Mimpi harus benar. Nah, orang-orang yang saleh punya kebiasaan sebelum tidur dia berwudu, setelah berwudu dia sholat sunnah wudu. Lalu kemudian banyak zikir nggak cukup dengan bismika Allahumma ahya wa amut, enggak, panjang. Saya pernah tulis tuh di Republika itu. Kenapa? Demi mengharapkan mimpi yang benar. Sebab orang yang tidurnya seperti itu, di dalam tidurnya dapat inspirasi. Dan orang yang sering mendapatkan inspirasi dalam mimpinya adalah orang yang telah memiliki 1/6 kenabian. Orang yang telah memiliki 1/6 kenabian. Itulah orang-orang yang hebat. Tidurnya saja seperti orang ngaji. Apalagi ngajinya. Tapi orang-orang yang tidak saleh, hidupnya saja mimpi. Gimana mimpinya? Dia mengejar sesuatu yang hampa. Mengejar sesuatu yang hampa. Apa, bagaimana hampanya? Lihat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dialognya. Saya bacakan. Ketahuilah
bila hambaku berhias untukku, maka tak ada hiasan yang lebih sempurna daripada zuhud kepada dunia. Kata Allah, hambaku, kalau kamu ingin berpenampilan indah di hadapanku, pakai apa? Kalau bahasa orang dulu, pakai celak dan gincu. Tidak. Kata Allah, kalau kamu ingin berpenampilan indah di hadapanku, maka perhiasanmu yang paling indah di hadapanku adalah zuhud dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hiasan orang-orang bertakwa. Dia adalah hiasan yang melahirkan kekhusyuan dan kewibawaan yang bisa dikenali. Tanda-tanda orang-orang bertakwa itu ada pada wajah mereka karena bekas sujud. Merekalah wali-waliku yang sebenarnya. Jika kamu bertemu mereka, berlakulah rendah hati, lembutkan hati dan lisanmu untuk mereka. Ketahuilah, siapa saja yang menghina waliku atau menakut-nakuti dan mengancamnya, ia benar-benar telah berani menantangku untuk berperang dan menyerahkan nyawanya kepadaku. Aku sangat cepat menolong hamba-hambaku. Apakah orang yang memerangiku mempunyai prasangka bahwa ia akan mampu mengalahkan aku? Apakah orang yang berperang melawanku menduga bahwa ia akan mampu menundukkanku? Bagaimana mungkin itu terjadi? Padahal aku akan menyiksa mereka di dunia dan di akhirat, dan aku tidak akan memasrahkan penyiksaan mereka kepada yang lain, aku sendiri. Atha bin Yasar menuturkan, Musa alaihissalam bertanya, Musa pernah bertanya kepada Allah. Ini dialog dengan riwayat-riwayat yang sahih. Ini sanadnya sahih dari Atha, dan asar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Az-Zuhd halaman 74-75. Kisah dialog Musa. Tuhanku, siapakah keluargamu yang kau naungi dengan arasy-Mu? Jadi begini, para sahabat Nabi itu seringkali bertanyanya kepada Rasulullah itu dengan pertanyaan yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang setelah ini aku tidak bertanya lagi kepadamu. Maksudnya, dia ingin minta ilmu yang paling hebat. Gitu. Nah, kepada orang itu Rasulullah sederhana. Cuma satu, saudaraku, jangan bohong. Untuk kasus dilihat orangnya jangan bohong. Jadi para pebisnis di sini misalnya, para pebisnis, sebetulnya rumus untuk menjadi bisnismen itu syaratnya satu, jangan bohong, udahlah, nggak capek. Walaupun kamu bukan ahli ekonomi, kamu nggak kuliah di Harvard, sebab Indonesia juga rusak gara-gara alumni Barclay secara ekonomi. Sebetulnya untuk menjadi bisnismen yang hebat, jangan bohong, itu aja. Jadi direksi-direksi perbankan syariah di Indonesia itu belajar ilmu ekonomi syariah sama sebuah Baitul Mal wa Tamwil, BMT, sebuah pesantren di Jawa Tengah. Saya lupa, Sidogiri itu daerah mana? Ada sini? Jadi modalnya mulai dari 3 juta, sekarang asetnya baru 2 triliun. Baitul Mal wa Tamwil mengalahkan bank-bank syariah di Indonesia yang didukung oleh bank-bank besar. Buku-buku akuntansinya, ekonominya sederhana semua. Sederhana, enggak rumit, enggak computerized, yang komputerisasinya sekian biayanya. Jurusnya cuma satu, jangan bohong. Ini hal-hal besar yang hilang. Sebab kalau orang sudah mulai bohong, misalnya bisnis apa, fashion misalnya, bisnis kuliner, tapi mulai bohong, itu nyusun bohong itu yang panjang.
Sehingga hitungannya sering salah. Baik. Rasulullah SAW sering ditanya, dan orang-orang yang soleh itu bertanya yang besar-besar. Seperti Musa alaihissalam. Ketika Musa berjumpa dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa pertanyaan Musa? Apa pertanyaan Musa kepada Allah? Coba dengarkan pertanyaan Musa. Tuhanku, siapakah keluargamu yang engkau naungi mereka dengan arasmu? Dahsyat nggak pertanyaannya itu? Karena Musa alaihissalam seperti bapak dan ibu yang ingin juga digolongkan menjadi keluarganya Allah. Ada seorang ibu, saya jalan sama beliau, dia airport dari Turki menuju Jakarta, beliau bicara begini sama saya. Ustadz Bakhtiar, usianya jauh senior di atas saya. Betapa indahnya kalau nanti saya meninggal ya. Kemudian saya berjumpa di sorga dengan Khadijah Al-Kubra, Aisyah, Ummu Sulaim, istri-istri para nabi dan mujahidah. Betapa indahnya kalau saya bisa berjumpa dengan mereka. Jadi sangat besar, tetapi enggak dunia bicaranya. Enggak berpikir, gimana ya, kalau kolam renang anakku sekarang 2 kali lebih besar dari yang sekarang, enggak begitu pikirannya. Yang ada dalam benaknya adalah sesuatu yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, yang tidak memperdayainya di dunianya. Enggak berpikir begitu. Yang difikirkan adalah hal-hal besar, seperti pertanyaan Musa alaihissalam. Wahai Tuhanku, siapa keluargamu yang engkau naungi dengan arasmu? Allah berfirman, ini lihat, bagi siapa yang ingin menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku. Mereka adalah orang-orang yang jika aku disebut, mereka ikut disebut. Jika nama Allah disebut, orang itu ikut disebut. Mereka adalah orang-orang, jika mereka disebut, aku ikut disebut. Kata Allah, jika nama orang itu disebut, aku pun ikut disebut. Ya wali Allah itu. Kita semua bisa jadi wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan wudhu meski saat puncak musim dingin. Mereka adalah orang-orang yang sangat rindu dalam mengingatku, seperti kerinduan elang pada sarangnya. Mereka linglung karena mencintaiku, seperti anak kecil yang cinta pada bundanya. Mereka marah ketika syariat-syariat Allah dilanggar, seperti harimau yang marah jika ia diserang. Ini gambaran betapa selera, kesenangan-kesenangan keluarga Allah itu memang sangat Allah minded, Allah oriented. Begitulah keluarga-keluarga Allah Azza wa Jalla. Begitulah jawaban Musa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, sedikit saya mengomentari tadi tentang wudhu. Tentang wudhu. Bahwa ciri-ciri hamba Allah itu adalah orang-orang yang menyempurnakan wudhunya. Apa sih? Ustadz, bukankah selama ini saya sudah berwudhu 3 kali? Seperti mazhab Syafi'i? Bukan. Menyempurnakan wudhu itu melebihkan sedikit dari batasnya sampai ke sini. Ya. Jadi jangan-jangan mentang-mentang baru kosmetik mahal gitu kan. Wudhunya, cuci mukanya. Karena takut nggak rapi lagi hijabnya,
Ambil air dikit. Ini beda tipis sama begini judulnya. Enggak. Orang-orang yang beriman itu menyempurnakan wudhunya. Diambil dan dibasuh sebanyak-banyak yang dia mampu tentunya. Tapi jangan di tempat umum dibuka benar jilbabnya. Ya enggak, cari tempat yang tepat. Nah, orang-orang yang senantiasa menyempurnakan wudhunya, jadi sampai lengan lewat dikit, mata kaki naik dikit, wajah sampai batas leher sini misalnya, ya, kupingnya jangan cuma gini-gini doang gitu, tapi masuk ke dalam dan bagian atasnya tarik lagi ke atas. Cuci tangannya jangan cuma, tapi di sela-sela. Kemudian keluarkan kalau ada kotoran kuku, sampai sejauh itu. Kumur-kumur bukan, itu yang betul. Dilarikan ke tenggorokan lalu dibuang. Begitu juga istinsyaknya agak dalam ke hidung. Jangan ambil air dikit gitu. Baik. Menyempurnakan wudhu bukan juga cuma sampai di situ, tetapi menjaga wudhunya. Bilal bin Rabah, Utsman bin Affan adalah sahabat-sahabat Nabi yang tidak pernah putus wudhunya. Maksudnya ketika batal langsung menyambung wudhunya. Ini demi Allah saya bersumpah bahwa ibu akan semakin cantik dan bercahaya wajahnya. Meski tidak pakai whitening dan tidak pakai cleansing. Benar, itu wudhu. Tapi kalau orang itu nggak suka menyempurnakan wudhunya, marah-marah diajak ngomong kayak gini. Ini kejadian di pesta pernikahan. Di pesta pernikahan, sholat asar sama maghrib. Mau dijamak. Karena ke salon dari jam 2. Kenapa tidak darurat Ustadz? Saya ini ke salon sama nyasak. Padahal usia 60 tahun pakai sasak juga. Kita udah tahu rambutnya rontok. Mau diapain lagi coba? Ditambah konde juga kita tahu palsu. Datang dia marah-marah ke saya. Ustadz. Kenapa Bu? Ini sudah jam 5:30 ketika saya suruh sholat karena saya diundang sebelum asar. Acara dimulainya habis asar. Dia nyasak itu dari jam 2. Ustadz, kenapa tidak bisa dijamak asar sama maghrib saja? Coba lihat Ustadz rambut saya dengan konde saya ini. Kalau saya harus pakai mukena dengan konde seperti ini, gimana muka saya Ustadz? Saya pikir kenapa gue juga disuruh mikir? Urusan-urusan lu yang bikin susah. Oh mungkin karena ke salonnya mahal kali gitu ya. Masya Allah. Padahal wudhu jauh lebih hebat dari semuanya. Nah jadi yang dimaksud menyempurnakan wudhu juga bukan cuma menjaga wudhunya. Tidak putus tetapi dia menjaga juga sholat sunnah wudhunya. Sholat sunnah wudhunya. Nah orang-orang seperti ini ketika menjaga wudhunya diampunkan dosa-dosanya. Sepanjang wudhunya dijaga. Malaikat akan berada bersamanya dan menjaganya. Karena berwudhu itu bagian daripada bentengnya iman. Dan orang ini akan dijauhkan dari banyak mara bahaya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang seperti ini, kalau dia tidur dalam kondisi seperti itu, maka ilmu pun banyak masuk ke dalam dirinya. Pada saat tidur, tidurnya pun ilmunya masuk. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekedar permulaan dan riqqatul qalb. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melembutkan hati dulu sebelum masuk kepada materi juz amma. Baik, silaturrahim. Saya coba tadabbur ke ayat silaturrahim saja dulu.
Karena lengkapnya materi ini nanti akan saya sampaikan di Majelis Tadabbur Quran pada tanggal berapa? Ya. Mataku BI jam tanggal berapa? Tanggal 15. Tanggal 15 September. Di mana? Di Akal masih. Oke. Detail materi ini nanti saya akan sampaikan di Majelis Tadabbur Quran tanggal 15 hari Ahad. Sabtu. Ahad. Tanggal 15 Ahad. Hah? Ya, ternyata acaranya tanggal 16, sekalian kuliah duha. Ini pernah saya tulis juga di koran. Coba saya bacakan. Kita buka surah An-Nisa, surat 4 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah An-Nisa ayat 36. Langsung renungkan saja. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Saya bacakan terjemahannya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membangga-banggakan diri. Tekanan ayat ini yang ingin saya ambil adalah setelah dilarangnya kita berlaku syirik, perbuatan baik apa setelah itu yang ditekankan di ayat ini? Berbuat baik, ihsan. Pertanyaannya adalah, sebutkan tingkatan-tingkatan prioritas berbuat baik. Pertama kepada kedua orang tua, yang kedua karib kerabat, yang ketiga anak yatim, yang keempat orang miskin, yang kelima tetangga dekat, yang keenam tetangga jauh, yang ketujuh teman sejawat,
Yang kedelapan, Ibnu Sabil atau musafir. Dan yang kesembilan, hamba sahaya. Mungkin perlu saya bantu dulu. Ini tentang prioritas. Yang pertama, kedua orang tua. Jadi kedua orang tua di sini dua-duanya. Jangan mentang-mentang yang membesarkan selama ini ibunya setelah cerai atau ayahnya setelah tiada ibunya. Tidak, semua pada kondisi sama. Yang kedua adalah karib kerabat. Yang ketiga adalah siapa? Yatim, anak yatim. Adalah fakir miskin, orang miskin. Sama, kita gabungkan saja fakirnya dengan miskin. Kemudian yang kelima, tetangga ya, teman sejawat, tetangga, nah, tetangga dekat. Kemudian tetangga jauh, ini yang dimaksud adalah pintu rumahnya, dekat dan jauhnya itu urusan dari sisi pintu. Tapi ada juga tetangga jauh yang lebih tahu tentang pintu hati kita. Ya, tetangga jauh tapi dia lebih banyak tahu persoalan kita, tahu rezeki kita, sering bantu kita dan sering lindungi kita padahal dia bukan hubungan nasab dan bukan hubungan perkawinan. Lalu kemudian setelah tetangga jauh, teman sejawat. Terus selanjutnya Ibnu Sabil. Lalu kemudian hamba sahaya. Saya melihat ayat ini dari sisi hierarkinya, prioritasnya. Baik. Kita lihat sejenak. Siapakah karib kerabat? Keluarga meliputi semua karib kerabat seperti saudara laki-laki dan perempuan. Saudara laki-laki dan perempuan, selain ibu bapak nih. Paman dan bibi dari pihak bapak, juga paman dan bibi dari pihak ibu. Jadi saudara kandung ayah dan saudara kandung ibu itu karib kerabat. Semua anak paman dan bibi, serta semua karib kerabat yang mempunyai hubungan dengan keluarga itu, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Ini sistem sosial, adalah sebuah struktur yang harus dibangun di dalam Islam. Di tengah maraknya individualisme, materialisme modern. Sebetulnya, budaya rumah gadang misalnya di Minang, itu sebetulnya budaya an extended family, adalah budaya yang islami. Apa yang berkembang sekarang di barat yang sedang dicontoh juga di Jakarta, budaya single parent, anak taruh di daycare, orang tua titipkan di panti jompo, itu sungguh sebuah sistem yang bertentangan dengan Islam. Islam itu dalam kekeluargaan menganut sistem keluarga besar. Dan yang paling bagus, walau ini dicerca oleh menantu, adalah bertemunya cucu dengan kakek dan nenek. Tetapi sayangnya si menantu gengsi, tinggal di villa mertua. Ini karena selera sudah mulai materialistik. Dan struktur sosial di kita kemudian hancur. Selain budaya Minang yang model rumah gadangnya Betawi juga ada kan? Tinggal di rumah besar. Hah? Enggak. Biasa aja. Budaya tinggal satu rumah misalnya cucu sama nenek kakek, itu sebetulnya bagus. Memisahkan nenek dan kakek dari cucunya adalah kejahatan.
Jadi memisahkan cucu dengan kakek dan neneknya adalah kejahatan sebetulnya di dalam Islam. Sebab kakek dan nenek harus mentransformasikan pengalaman hidupnya yang berharga kepada cucunya selain menjaganya saat keluarga produktif ini sedang bekerja keluar. Sebetulnya itu sebuah sistem di dalam Islam. Nah, masalah karib kerabat ini menjadi penting untuk kita bahas. Kenapa? Saya ingin membahas ini dari sisi silaturahim. Bapak dan Ibu, ingat baik-baik, silaturahim adalah ibadah sosial yang sangat agung di mata Allah. Jadi jangan dianggap silaturahim ini adalah persoalan biasa. Bukan. Silaturahim adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah sosial yang sangat mulia. Kalau kita perhatikan persoalan umat Islam terbesar dari kacamata silaturahim, maka akan jelas sekali. Keterpecah belahan terkotak-kotaknya umat ini, penyebabnya adalah karena ketiadaan silaturahim yang baik. Silaturahim merupakan salah satu akhlak mulia dalam Islam yang dijanjikan pahala besar bagi yang mengamalkannya dan mengancam mereka yang meninggalkannya dengan azab yang pedih. Coba camkan baik-baik. Silaturahim ini memiliki janji yang sangat besar pahalanya di sisi Allah dan ancaman yang sangat besar juga di sisi Allah. Karenanya, ciri-ciri pelaku dosa besar itu adalah orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Jadi ciri-ciri orang fasik pelaku dosa besar itu adalah orang-orang yang sering mengingkari janjinya pada Allah dan memutuskan tali silaturahim yang mestinya disambung dan suka melakukan kerusakan. Nah, 3 kriteria orang fasik itu salah satunya adalah karena suka memutuskan tali silaturahim. Makanya orang yang gampang musuhan itu dosanya banyak. Dikit-dikit musuhan, beda dikit musuh. Tersinggung dikit musuhan. Tidak usahlah seperti itu, tandanya dia jarang mandi pagi barangkali itu. Jangan terlalu mudah memutuskan hubungan keluarga. Silaturahim itu kriterianya 3, kalau mau sempurna 4. Ya, saya nggak akan lihatkan slide-nya, dia ada 46 slide. Saya ringkasnya saja begini. Ustadz, apakah saya mengirimkan SMS dan BBM Idul Fitri kepada keluarga saya dianggap sudah bersilaturahim? Jawabannya belum. Belum sempurna. Kakak dan adik bermusuhan. Karena sama-sama ngaji tapi sama-sama gengsi dan gak mau bicaraan, gak mau omongan, gak mau ketemuan, gak mau saling kunjungan. Kebetulan si paman punya acara pesta pernikahan. Sekedar supaya tidak dosa, ketemu kakaknya di pesta, salaman doang selesai, kemudian pisah lagi dan gak ketemu lagi. Apakah sudah silaturahim? Belum. Kan udah minta maaf, Ustadz kan udah salaman, assalamualaikum, apa kabar ya? Udah selesai, makan lagi, cari tempura. Apakah sudah silaturahim? Belum. Silaturahim kriterianya yang pertama adalah bertambahnya volume persaudaraan. Jadi rasa persaudaraan itu bertambah. Misalnya bagaimana Ustadz? Ya kalau salaman ya salaman dengan baik, tatap mata, senyum yang tulus sehingga bertambah persaudaraan. Itu saja belum. Seyogyanya memberikan sesuatu yang berharga bagi yang kita sambung.
Enggak harus materi, tapi kalau mulai dari materi begini. Lihat, ada kakak dan paman, sama-sama miskin. Kita sebagai adik yang mampu, ya sedikit lebih kaya dibanding keduanya. Kalau datang kepada keduanya, harus juga membawa sesuatu yang berharga untuk keduanya. Tapi hukumnya, kepada adik wajib, kepada paman sunnah. Itu prioritasnya. Tapi Ustadz begini masalahnya, kakak saya itu nyebelin banget, empok gue yang satu itu asli nyebelin banget. Si paman Ustadz miskin sama dengan si kakak tetapi baik. Makanya saya banyak ngasih ke dia. Ya kalau dari sisanya baru saya kasih si empok. Salah. Sebanyak-banyak kamu memberi paman itu hukumnya sunnah. Sementara memberi kakak hukumnya wajib. Ini difahami gak selama ini? Ini masalah prioritas. Coba sekarang lihat. Kita sering nyumbang-nyumbang anak yatim, tapi keponakan yang butuh uang sekolah, nih lihat nih urutannya nih. Anak yatim urutan keberapa? Ketiga setelah karib kerabat. Jadi karib kerabat itu 3 ikatannya. 1, ikatan nasab. 2, ikatan perkawinan. Dan yang ketiga, ikatan, kalau berkaitan dengan materi, kewarisan. Ikatan kewarisan. Coba ikatan nasab. Ke atas, bapak, ibu. Ke atasnya lagi, kakek, datuk. Di atasnya lagi, buyut misalnya. Lihat, nomor 1 tuh ke atas, nomor 2 ke bawah, nomor 3 ke samping, kiri kanan, saudara kandung itu. Nah sekarang, kedua orang tua tidak ada, maka penggantinya adalah kakek dan nenek. Jangan sampai kemudian kita sudah tidak punya orang tua karena kakek dan nenek tidak tinggal di kampung, mereka tidak kita perhatikan, ini salah besar. Mereka harus mendapatkan pengganti orang tua kita untuk disantuni. Tapi budaya materialisme di Jakarta, teman sejawat dapat banyak, tapi kakek dan nenek kelupaan. Ya. Nah jadi coba perhatikan, inilah urutan-urutannya di dalam Islam. Silaturahim ini adalah merupakan ibadah yang sangat mulia. Selanjutnya, kalau kita lihat dari falsafahnya, silaturahim ini, silah yang artinya menjambungkan, lawan katanya adalah al-qata', memutuskan, atau al-hajar, meninggalkan. Yang menarik, kenapa ibadah sosial yang di satu ini dinamakan silaturahim? Silah menyambung. Di dalam bahasa daerah kita masing-masing ada istilah ya. Kalau orang lupa sama keluarganya, biasanya dijuluki apa? Kalau di Jawa, kalau bahasa Jakartanya nih, kacang lupa sama kulitnya, gitu ya. Orang Betawi barangkali misalnya. Bukan. Ibu dari daerah mana, Bu? Di Medan apa istilahnya, Bu? Kalau air panas lupa kocangkan kulitnya. Selain itu ada nggak istilah khusus? Misalnya kalau di bahasa di daerah orang tua saya, ada istilah putus perut, petu perut. Jadi orang yang tadinya kan tersambung plasentanya dengan ibunya, dianggap orang yang lupa sama keluarganya setelah merantau jauh, telah putus perutnya, artinya dengan hubungan rahimnya misalnya. Itu al-qata' di dalam bahasa agama.
Dan ini celah di dalam Islam. Orang-orang yang di Jakarta misalnya dengan teman arisannya akrab, tapi kalau ada pertemuan keluarga jarang datang. Ada nggak yang begitu, Bu? Na'udzubillah min dzalik, itu sesat berarti itu. Dan itulah pelaku dosa besar di dalam Islam. Kalau pertemuan arisan rajin datang, tapi kalau ada undangan keluarga yang menikah dan dia miskin, itu kurang. Makanya kadang saya suka ngiri. Saya masih suka dengar nih di Jakarta, beberapa ibu-ibu yang kurang keren lah gitu kira-kira bahasa sekarang ya. Mau kemana, Bu? Ini ada keponakan menikah di kampung, sehingga saya mungkin harus beberapa hari di kampung. Saya tuh suka ngiri. Bisa 4 hari, 5 hari, bahkan seminggu di kampung, untuk berjumpa dengan sanak famili, karib kerabat, dan menemani kemenakan yang akan menikah. Ibu-ibu masih biasa begitu enggak? Atau time is money? Masih ada, Bu ya? Alhamdulillah. Tapi di Jakarta itu sudah mulai terkikis, rasanya ngabisin umur. Bahkan pulang kampung pun nginepnya bukan di rumah keluarga, nginep di hotel. Yang membuat keluarga di kampung kemudian tersinggung, kecuali memang keluarganya itu diajak nginep juga lah di hotel. Karena kan terbiasa di Jakarta kamarnya AC gitu ya, anaknya juga harus begini dan begitu. Tapi ketika ke kampung kemudian dia nggak bisa tidur karena udah banyak nyamuk, WC-nya begini, ranjangnya begitu, kamarnya begono. Nah ini jangan sampai kemudian menimbulkan rasa sakit hati di kalangan keluarga. Menarik, kata rahim. Rahim itu adalah asma al-husna. Kenapa nama Allah yang agung itu dilekatkan kepada perutnya ibu-ibu? Karena di situ manusia diajarkan oleh Allah untuk melihat miniatur betapa rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, waktu di dalam rahim untuk bisa makan, kita kerja enggak, Bu? Tidak. Makan pakai mulut atau makan pakai hidung waktu di dalam rahim? Makan pakai udel. Dan yang menarik adalah, Bunda dan Ibu lebih tahu menjelaskan ini kepada saya cuma mewakili saja, Pak. Ibu kadang rela untuk tidak mengkonsumsi yang dia suka demi menjaga janinnya. Padahal si ibu tidak tahu nanti wajahnya seperti apa anak ini. Tidak kenal nantinya seperti apa akhlak anak ini. Bahkan dia tidak tahu kalau pada akhirnya nanti anaknya ini bakal menjadi bumerang bagi ibunya. Tapi dengan penuh kasih sayang, Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan Ar-Rahim untuk isi perut ibu-ibu itu, untuk menjelaskan kepada manusia betapa rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, walau pada akhirnya banyak hamba-hamba yang kurang ajar kepada Tuhannya. Betapa pentingnya kata rahim itu. Maka suami yang jahat adalah suami yang merusak rahim istrinya. Minimal menjadikan istrinya perokok pasif. Apalagi kalau istrinya yang merokok, dia lebih jahat. Jahat. Apalagi kalau istrinya yang merokok dan merusak rahimnya, jahat. Itulah perempuan yang paling jahat. Baik, karena merusak rahimnya itu. Yang kedua, kemudian diperluas di luar rahim. Agar makna rahim itu diperluas menjadi makna kekerabatan yang luas. Sehingga Islam memberikan susunan struktur sosial sedemikian rupa. Misalnya ada fikih yang begini. Salah seorang keponakan menabrak ketika naik motor, kemudian ada orang mati. Di dalam Islam, kalau keluarga yang terbunuh memaafkan, tetap saja si pembunuh harus membayar ongkos nyawa atau diat dengan 100 ekor unta, kalau harganya 10 juta kali 100 sama dengan 1 miliar. Si ponakan tidak mampu. Nah ini tanggung renteng karib kerabat. Karib kerabat. Nah cuma ada istilah yang berbeda antara istilah mahram
Mahram itu artinya siapa? Orang-orang yang boleh dinikahi atau tidak boleh dinikahi? Tidak boleh dinikahi. Ke atas bapak dan ibu, kakek dan nenek, kemudian buyut. Kemudian ke samping paman dan bibi. Kalau anak paman dan bibi, boleh. Boleh. Ke bawah anak dan cucu. Begitu juga dari pihak pasangan. Ke atas tidak boleh, ke bawah tidak boleh. Kalau saudara kandung pasangan setelah meninggal dunia, istilah turun ranjang boleh. Itu kalau turun ranjang sama adiknya, kalau sama kakaknya naik ranjang. Ya, hubungan kekerabatan yang mesti kita pelihara dan ini adalah ibadah yang sangat penting. Pengertian silaturahim. Tadi saya belum detailkan. Saya baru menyebutkan satu kriteria. Lihat dulu. Menurut Ibnul Asir dalam kitabnya An-Nihaya fi Gharibil Hadis, yang disebut dengan bersilaturahim itu adalah berbuat baik kepada karib kerabat, baik karena hubungan nasab ataupun karena hubungan pernikahan. Dengan cara berlemah lembut kepada mereka dan selalu memperhatikan keadaan mereka. Telepon, tanya mereka. Oke, sekarang saya ingin kasih cerita sedikit. Saya baru sadar belakangan ini. Itu teman dari Arab, itu kalau telepon suka ngabisin pulsa. Assalamualaikum Bakhtiar. Waalaikumsalam. Kaifal hal? Alhamdulillah baik. Bagaimana keluarga? Mabsut. Gimana anak-anak? Bagus. Kesehatan mereka seperti apa? Ini udah hampir 5 menit ini. Pulsa jalan terus. Ketika kita mengukur dengan materi ini bahaya. Tapi jika itu dikaitkan dengan silaturahim, insya Allah pulsa yang keluar akan menjadi pahala dan akan berlipat ganda rezekinya. Insya Allah. Karena kita sedang beribadah. Sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak berhubungan dengan teman-teman. Karena begitu mudah kan komunikasi sekarang. Tapi anehnya setelah punya BlackBerry, yang kanan tidak diajak bicara, yang di ujung dunia diajak ngobrol. Padahal harusnya teman dekatnya dulu yang berada di situ. Maka bikinlah aturan di tengah keluarga. Ketika sedang pertemuan keluarga besar, kumpulkan BB-nya. Ini juga penyakit pola silaturahim zaman sekarang dengan adanya teknologi ini. Baik Ibu, Bapak. Kriteria kedua, seseorang dikatakan sudah bersilaturahim setelah bertambahnya persaudaraan. Yang kedua adalah memberikan sesuatu yang bernilai bagi yang dihubungi. Tidak harus materi. Kalau keluarga yang miskin hendak mengunjungi yang kaya, memberikan sepiring rendang misalnya, itu bagus. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, memberikan sesuatu yang berharga. Yang ketiga, sesuatu dikatakan silaturahim kalau mengandung unsur melindungi saudara dari kejahatan dan mara bahaya. Dari kejahatan dan mara bahaya. Itu baru disebut juga sudah bersilaturahim. Karenanya dalam hadis Nabi SAW disebutkan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang beneran itu adalah kalau orang lain selamat dari ancaman lidahnya dan ancaman tangannya. Yang keempat, silaturahim itu akan sempurna kalau ketika kita berkunjung atau bersilaturahim dikunjungi, di situ mengandung unsur dakwah. Misalnya, ada kemenakan yang belum berhijab. Jangan kayak jamaah yang ada di sini pulang-pulang marah-marah sama ponakannya. Disamperin, kamu tuh ya, ini tante baru pulang ngaji. Syailah si tante marah ceritanya. Kalau kamu begini terus pakaian masuk neraka kamu. Ini tante sebagai tante karena tante juga bertanggung jawab. Mungkin si ponakan udah melihat muka si tante sudah mewakili neraka hari itu.
Ini amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak menyenangkan. Yang akan lebih baik adalah sebelum datang ke rumahnya, malamnya berdoa untuk si keponakan. Sebelum datang keponakan ditelepon, sayang, kamu mau tante beliin apa? Mau dibikinin apa? Besoknya datang ke rumah berzikir, ya Allah, lembutkan hati keponakanku agar dia mau berhijab. Itu belum ngomong, baru ketok pintu itu si tante, sudah dinanti dan wajahnya seperti bidadari di sorga. Beda sama yang ngambek-ngambek tadi. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, maka jangan diulangi kembali. Baik. Itu curhat juga. Kadang-kadang saya suka marah begitu ngeliat keponakan saya gitu. Aduh, statusnya di FB-nya, aduh, bikin malu rasanya. Salahnya adik saya. Kalau kamu begitu terus nanti dimarahin sama Abi loh. Jadi gue udah galak duluan padahal belum ngomong apa-apa. Itu juga problem itu. Baik, saya kira 4 itu yang membuat silaturahim menjadi sempurna dan menjadi ibadah yang besar. Pertama, bertambahnya persaudaraan. Yang kedua, memberikan sesuatu yang bermanfaat atau berharga. Yang ketiga, melindunginya dari bahaya dan kejahatan. Dan yang keempat, mendakwahinya. Ya, berkirim surat, tapi jelaskan alamatnya. Ya, suratnya surat tertulis, masih sering. Ini harus dicontoh. Sekarang zamannya email, zamannya SMS, zamannya ini. Sebentar itu. Kalau tulis banyak gitu ya, ya bagus. Nanti saya kirimin juga satu, Bu. Udah lama nggak dikirimin gituan. Kalau dulu kan seru ya, nulis, kadang-kadang pakai air mata, kan kelihatan bekasnya. Iya, iya 10.000, langsung nyampe ya, bagus. Kalau dulu tuh romantis sekali, tetesan air mata jatuh di tinta, kemudian dalam kurung dijelaskan. Air mataku menjadi saksi di atas tinta ini, betapa cintaku begitu. Pengalaman pribadi sebetulnya itu, Ibu. Baik, ada pertanyaan silakan tentang silaturahim dan permusuhan ini. Nah sekarang ada 3 jenis silaturahim itu. 3 jenis. Ini perlu dipelajari. Ada wasil, ada qati, ada muhajir atau mukafi. Sebelumnya, saya ingin jelaskan dulu. Ada budaya yang salah di lingkungan kita. Ini pelajaran hari ini ringan tapi penting sekali. Ya, pelajaran ini penting. Harusnya ditulis di majalah An-Nisa, cuma Ustadz Bakhtiarnya pemalas sekarang. Harusnya dilanjutkan nanti, insya Allah. Bersemangat Mbak Berliana. Tatarlah husnudzon. Ini tentang silaturahim ini penting disosialisasikan. Begini, Bapak dan Ibu lihat sini. Udah, nulisnya stop aja dulu. Dipoto aja track, punya handphone bagus-bagus. Pelit banget sih. Ya tapi nulis bagus. Begini, ada adab. Kalau dalam bahasa Islam itu ada 2 istilah dalam bersilaturahim. Az-ziyarah dan istidhafah. Yang pertama apa? Az-ziyarah, ziarah, visiting. Istidhafah, mengundang orang bertamu. Bapak dan Ibu, yang sering di kita ini adalah pasif. Kalau dia mau datang ya monggo, enggak juga enggak apa-apa. Budaya mengajak orang untuk datang ke rumah, bertamu ke rumah itu masih segelintir orang sekarang. Dan orang sekarang juga enggak mau pusing. Yang benar di dalam Islam, lihat. Yang pertama adalah az-ziyarah. Ada waktu untuk berziarah. Memprioritaskan waktu-waktu tertentu untuk mengunjungi saudara. Ziarah, itu namanya. Yang kedua adalah istidhafah. Mengundang saudara untuk datang ke rumah kita bertamu. Jangan pasif. Susah. Dia mah begini, dia mah begitu. Tidak boleh.
kita harus melakukan dua hal, az-ziyarah wal istidhafah kalau silaturahim ingin langgeng. Misalnya, Assalamualaikum, nanti aku masakin masakan yang enak deh buat kamu, datang ke rumah ya. Begitu. Kalau perlu 1 hari sebelumnya dikonfirmasi lagi, jadi gak datang, aku mau masak nih, mau belanja nih. Gitu. Ini sungguh ibadah yang sangat agung. Ini ibadah di mata Allah. Ini ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Dan orang-orang yang melakukan seperti itu, panjang usianya berbuat taat. Dibanyakkan rezekinya, ada banyak hadis tentang ini semua. Kemudian diampunkan dosa-dosanya. Dan orang yang suka bersilaturahim itu dianggap orang yang sudah mengamalkan ilmu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini budaya yang sangat mulai di dalam Islam yang sekarang mulai luntur. Jadi kita harus menyiapkan momen kita yang berziarah dan kita yang mengundang. Saya pernah cerita di ruangan ini. Ada keluarga. Setiap ada pertemuan keluarga, 2 yang menjadi prioritas dia. Kalau ada pertemuan keluarga. Pertama, dia selalu memasak masakan unggulan dia. Untuk diberikan yang terenak pada keluarga besarnya. Sama kayak ibu-ibu di sini lah kira-kira gitu kan. Bawa asinan buatan sendiri, padahal beli di Condet itu sama di Bogor. Dia bilang buatan sendiri. Yang kedua, menariknya si ibu ini, sebelum hari H diadakan pertemuan keluarga besar di situ, dia telepon dulu si tuan rumah. Sukanya makanan apa? Sehingga dia hampir hafal kesukaan keluarga-keluarganya. Yang dia tidak bisa masak, dia beli. Sehebat itu. Sampai saya mendapatkan giliran, karena saya menantu jatuhnya, juga ditanya, suamimu sukanya apa? Makanannya apa? Sampai sejauh itu perhatiannya dia. Kepada semua keluarganya. Sampai 1 hari, suaminya meninggal dunia, minggu depan anaknya akan lanjut kuliah, bulan depan anak yang satu akan menikah, yang satu lagi butuh biaya. Awalnya menangis karena ditinggalkan suami dan bagaimana untuk membiayai ini semua. Allahu Akbar, tidak sampai 3 bulan, dia sudah punya perusahaan catering. Padahal selama ini nggak punya. Karena semua keluarga tahu bahwa masakan dia enak. Dan semua keluarga tahu dia punya kekuatan service excellent. Dan akhirnya semua keluarga besar memperluas. Dan saya datang ke sana, berikutnya sudah punya mobil box dan pegawainya sudah banyak. Saya tanya, awalnya satu minggu itu menangis terus di samping saya. Tapi kalau boleh saya bocorkan rahasianya, apa yang membuat dia kemudian setelah itu menjadi kuat dan rezekinya banyak, dia berubah mindsetnya. Kalau 1 minggu selama suaminya meninggal dunia itu dia kecewa, terus tidak menerima takdir, dia rubah. Setiap pagi dia bilang, Bakhtiar, tante hanya berpikir berbuat baik kepada siapa hari ini, cuma itu. Berbuat baik kepada siapa tante pada hari ini, cuma itu yang tante pikirkan. Alhamdulillah. Sekarang hidupnya sudah tentram. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu semua mulai dari silaturahim. 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 Al-Qati adalah orang yang memutuskan silaturahim dan berbuat buruk. Jadi ada orang yang kerjanya mutusin terus, saudaranya sudah datang merapat, maunya musuhan terus. Kepada orang seperti ini, nggak usah difikirkan. Datang saja terus. Ada nggak keluarga yang seperti itu? Ya kita yang mau nyambung ini jadi kesal sendiri. Kita yang mau bantu dia, udah jelas susah juga jadi kesal. Kepada orang seperti itu, kepada Al-Qati, orang fasik, berdosa besar, kita yang waras harus bekerja keras.
cerita, seorang adik bersama anaknya berkunjung ke rumah kakaknya. Sudah 3 kali ketok dan salam, si kakak tidak mau bukakan pintu. Sedih hati si adik. Dan yang paling pedihnya lagi adalah malu di hadapan anaknya. Pak, kok om kayak begitu sih? Memangnya kita salah apa, Pak? Nggak mungkin dong membocorkan persoalan ini kepada anak. Nggak apa-apa, nak, mungkin. Walaupun ketika dia menjawab seperti itu, hatinya juga tambah sedih si kakak ini. Ya sudah, nak, kita sudah salam 3 kali. Di dalam Islam kalau tidak dibukakan juga ya kita pulanglah. Pedih, tapi ingin menangis, bingung, dan menjawab pertanyaan anak juga bingung. Tapi karena tulus hatinya, saudaranya yang al-qati' itu tiba-tiba sekeluarga keluar, menangis dan meminta maaf kepada yang datang itu. Karena dia sungguh-sungguh ingin menyambung silaturahim, dan hati al-qati', orang-orang yang ingin bermusuhan itu kemudian dibalik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga jangan terlalu kenceng ngebalasnya. Janganlah balas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Ya terserah, dia yang nggak mau datang, gue udah datang ditolak juga. Tapi siapa dia? Gitu. Enggak. Rasulullah SAW setiap akan ke masjid dilempari kotoran. Dan orang itu tahu persis Rasul berangkatnya jam berapa. Pergi ke masjid dilemparin lagi. Ya perginya doang, karena pulangnya Rasul biasanya ngambil jalan lain. Saking terlalu seringnya Rasul udah menikmati dan mengorbankan harga dirinya demi silaturahim. Jadi bukan cuma korban harta, tapi korban. Nah ini yang berat kadang-kadang, silaturahim kalau sudah menyangkut harga diri gimana biasanya? Saya tidak akan maafkan dia sebelum dia cium jempol saya yang bau ini. Kira-kira. Kalau sudah harga diri. Baik jamaah rahimakumullah. Kita cukupkan saja karena sudah masuk waktu zuhur ini. Rasulullah SAW kemudian membiarkannya, dan ketika tidak dilempar, Rasul datang dan dia sakit, lalu diberikan hadiah, akhirnya dia masuk Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas semua